Hai anak Bu Guru, kita kembali lagi di channel Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran kelima. Anak-anak, kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Nah, kali ini Bu Guru akan berbagi informasi mengenai jenis flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kita mulai dari flora Indonesia. Adapun berbagai tumbuhan endemik Indonesia yaitu ada anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Sedangkan untuk fauna di Indonesia ada banteng Jawa, kasuari, penyu hijau, badak Sumatera, jalak Bali, burung cendrawasih, harimau Sumatera, orang hutan dari Sumatera, landak Borneo, serta komodo. Kita lanjut ke flora Malaysia, anak-anak. Nah, flora Malaysia ada asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albul marginata, dan sambung darah. Sedangkan untuk fauna Malaysia ada bening coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Beberapa flora endemik Singapura ada pohon soga, pohon kamboja, rembusu, dan bougainville. Sedangkan untuk fauna di Singapura ada bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke flora di Filipina. Ada jeruk kalamansi, ada johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Sedangkan untuk fauna di Filipina ada tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan tuya botak. Flora endemik Thailand ada pohon tengguli dan pohon mangrove. Kita lanjutkan ke fauna Thailand. Ada gajah putih, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Oke anak-anak, kita lanjutkan mengenal flora Brunei Darussalam. Ada meranti merah dan meranti kuning. Nah, untuk fauna di Brunei Darussalam ada cupang Brunei, pelanduk kancil, serta Rhacoporus nigropalmatus. Flora endemik Laos antara lain bambu, liana, dan rotan. Sedangkan untuk fauna endemik di Laos ada macan kumbang, harimau, gajah, serta macan tutul.
Kita lanjutkan ke flora Myanmar anak-anak. Adapun flora endemiknya antara lain pohon ek, pinus, tumbuhan paku, serta tumbuhan padau. Fauna endemik Myanmar ada babun, babi hutan, kijang, serau, serta merak hijau. Flora endemik di Vietnam ada bambu, pinus, serta mangrove. Fauna di Vietnam antara lain ada babi batang, musang rase, pelanduk kecil, serta macan tutul. Kita lanjutkan ke flora di Kamboja anak-anak. Nah, adapun flora endemik di Kamboja antara lain palma borasus, lamtoro, serta daun jintan. Sedangkan untuk fauna di Kamboja ada kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuau, merak, serta itik liar. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah berkarya membuat patung serta mewarnai patung. Kali ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan pameran kecil. Nah, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya ini bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah, sekarang mari kita perhatikan beberapa hasil patung anak-anak. Di sini Bu Guru akan tampilkan 2 karya patung yang menurut Bu Guru sangat menarik. Nah, karya yang pertama ini adalah patung yang dibuat oleh Lira. Nah, sangat cantik anak-anak patung yang dibuat oleh Lira. Lira menggunakan bahan dasar platisien untuk membuat patung. Lira membuat patung berbagai motif bunga. Ada bunga mawar yang terlihat yang sangat cantik, sangat menyerupai seperti aslinya ya anak-anak. Nah, untuk karya kedua akan Bu Guru lanjutkan. Ada karya patung dari Gus Gangga. Nah, patung Gus Gangga juga menggunakan bahan dasar plastisin anak-anak. Sangat lucu ya patungnya, mirip seperti unicorn. Anak-anak, itu tadi 2 karya patung dari teman-teman kalian. Nah, Bu Guru mohon maaf tidak bisa menampilkan semua patung karena terbatas oleh waktu. Jadi Bu Guru tampilkan 2 yang menarik perhatian Bu Guru. Nah, sekarang apa sih
manfaat dari pameran patung. Adapun manfaat adanya pameran di sekolah, yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, sebagai tempat atau wadah penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Jadi, dengan melihat patung teman-teman anak-anak yang sudah sangat baik, anak-anak semakin termotivasi untuk selalu berkarya lebih baik. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Nah, jadi anak-anak harus bertanggung jawab atas karya yang anak-anak buat. Tidak boleh karya kita itu adalah hasil karya orang lain, tapi kita harus menunjukkan hasil karya kita sendiri. Kemudian yang terakhir, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua anak-anak tentang hasil belajar anak-anak. Jadi langsung sebagai laporan yang dapat dilihat langsung. Oke, anak-anak Bu Guru, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menonton video ini dengan sangat baik. Seperti biasa, mari sekarang kita jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Apa itu flora dan fauna endemik? 2. Sebutkan contoh flora dan fauna Indonesia. 3. Sebutkan contoh flora dan fauna Laos. 4. Mengapa bunga bangkai terancam punah? 5. Sebutkan manfaat adanya pameran di sekolah. Silahkan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak. Nah, anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video pembelajaran Bu Guru berikutnya ya. Bye-bye anak-anak.